Tempowers, sampai jumpa lagi para penonton setia Cafe Palmerah. Hari ini giliran saya, Rahma Triwiduri, yang hadir untuk memandu diskusi kita di podcast kali ini bersama narasumber kita, Bapak Muhammad Nur Hidayat, Wakil Direktur Akademik Politeknik Tempo. Kami hari ini akan membahas hal yang sepertinya banyak dibicarakan ya oleh kalangan akademisi dari kampus-kampus, memancing pro kontra sih hal ini, yaitu tentang rencana atau wacana pemerintah untuk menghapus beberapa prodi atau menutup prodi-prodi yang dianggap tidak relevan dengan industri yang ada di Indonesia saat ini. Walaupun belakangan sudah dianulir oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek atau Kemendikti-Saintek, tapi sebenarnya munculnya gagasan ini sendiri itu sudah menimbulkan keresahan di kalangan akademisi. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas hari ini dengan Pak Nur Hidayat. Halo Pak Nurhi, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah menyempatkan di tengah kesibukannya yang luar biasa untuk bisa hadir hari ini ngobrol dengan saya seputar ini pro kontra rencana atau wacana penutupan prodi yang dinilai tidak prospektif pemerintah. Jadi ukurannya industri gitu kan ya. Betul. Waktu itu kan Sekjen Kemendikti-Saintek Pak Badri Munir Sukoco mengatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman. Waktu itu hal itu disampaikan dalam Simposium Nasional Kependudukan di 25 April lalu atau sekitar sebulan lalu ya. Nah, kira-kira apakah rencana itu realistis menurut Pak Nur? Ya, makasih Mbak Rama ya, kita ini ngomongnya rada kaitannya dengan pemerintah, dengan aturan gitu. Tapi ini merupakan salah satu bentuk selama ini kita tahu komunikasi yang tidak bagus ya di pemerintahan itu. Maunya apa sih, sampaikannya apa gitu. Hampir setiap hari ada gebrakan ya. Ini Pak Sekjen ngomong begitu, terus kemudian beberapa saat kemudian Pak Menterinya memperbaiki itu. Jadi tolak ukurnya Pak Badri ini kan dari pokoknya dia mencontohkan tuh kebutuhan guru cuman 200 atau berapa itu, tapi stoknya melimpah. Jadi ini yang perguruan prodi seperti ini dihapus gitu kan. Tapi itu kan cara sempit untuk melihat bahwa kereta ini harus dinaiki oleh 50 orang, tapi karena ada 70 orang ya udah berarti yang ini dibunuh aja kan. Kan dia nggak tahu. Dia nggak tahu penyebabnya 70 orang itu kenapa ada di situ kan. Mungkin karena keretanya telat atau bagaimana gitu. Jadi ada aspek-aspek lain yang harusnya ditinjau ulang sebelum dia berbicara bahwa prodi itu mau dihapus. Bijaksana gitu. Dia dari berbagai sisi helikopter view ya. Yang pertama kan apakah memang pendidikan itu disiapin, pokoknya di industrinya ada itu kita siapin semuanya kan nggak juga. Karena ada juga tujuan pendidikan kan macam, salah satunya kan membuat orang bisa mandiri untuk menciptakan pekerjaan. Misalnya kalau misalnya dibilang sekarang ini sarjana filsafat, kita tidak tiap saat membutuhkan filsafat, terus ya udah tutup aja kan nggak juga. Padahal negara kita kan membutuhkan tetap membutuhkan ada filosof yang nanti berpikir panjang tentang negara ini bagaimana. Ada juga pendidikan yang kaitannya dengan sejarah yang tetap harus mencatat, itu kan tetap ada keseimbangannya gitu. Udah. Perkara kemudian sarjana tersebut tidak masuk ke terserap ke dunia industri, kita justru yang lebih harus kita amati PR-nya. Industri kita bagaimana? Nah, pernah ada yang bilang bahwa yang boleh buka prodi-prodi yang buka itu hanya yang sesuai dengan industri di masa depan. Nah, industri masa depan sendiri kayak apa itu? Makanya, industri masa depan itu kita kan tidak bisa memprediksi dengan gegabah ya. Kita contohnya ada. Kita tentu masih ingat tuh. Mungkin 30 tahun yang lalu kayak beberapa perguntingan sekarang ini dulunya lembaga kursus komputer. Karena pada waktu itu sedang boomingnya komputer pakai PC gitu. Habis itu berubah sekarang menjadi AI. Itu keahliannya mungkin lebih advance lagi dibanding itu. Juga kemudian ketika misalnya kita dulu rame-rame membuat broadcasting, membuat
apalagi sekolah grafika misalnya gitu. Kemudian ketika percetakan udah surut, terus bagaimana perkembangan seperti apa? Nah, kalau kita selalu berpatokan bahwa ini nanti masa depan industrinya seperti apa, kan itu roadmap industri kita seperti apa. Nah, itu kan nggak bisa diputuskan sendiri oleh Kementerian Pendidikan tentu saja kan, dia harus berbicara dengan banyak menteri, arah industri kita nanti seperti apa. Jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa, menengah seperti apa, itu harusnya dipikirkan dulu bahwa mungkin kita akan memperkuat dulu di industri yang kaitan dengan pertaniannya dulu sekian. Itu kan harus dibicarakan. Tapi problemnya kan keputusan pemerintah mengenai industri saja kadang-kadang dalam waktu 5 tahun, jangankan 5 tahun, 1-2 tahun kadang-kadang berubah. Betul. Nah, kalau kita ngejar itu ya keteteran. Ya, nggak akan bisa kejar ya. Jadi kayak deret hitung sama deret ukur gitu ya. Betul. Jadi memang yang harus dipikirkan adalah kemampuan Hmm. basic itu tetap harus dijaga di pendidikannya. Nah, yang lebih tepat adalah seharusnya prodi tadi itu di pengembangan kurikulumnya itu lebih menyesuaikan dengan metode pembelajaran dan kurikulumnya ya. Jadi bukan langsung serta-merta prodinya ditutup, tapi kurikulumnya dong yang disesuaikan. Metode pembelajarannya juga. Mungkin kalau kita bisa ambil pembelajaran dari ini University of Hong Kong. Oh iya. Dia kemarin kita ada diskusi dengan ada Profesor diskusi. Mas Sato ya. Di sana jurusan atau departemen jurnalisme itu diganti nama, berubah jadi School of Future Media. Itu kan nggak nutup. Iya, tidak ditutup, tapi itu tadi dia proses Mas Satu kan juga bilang bahwa program studi itu yang kaitan dengan jurnalisme tetap masuk ke situ, tetapi namanya diubah supaya orang lebih aware bahwa ini berkembang gitu. Yang diajarin juga bukan lagi jurnalisme cetak tapi hal yang lain. Ini cara-cara seperti mungkin lebih ini ya lebih relevan dibandingkan dengan itu tutup. Waduh, itu. Nah, ada sisi lain yang lebih penting Mbak Rahma. Jadi ada banyak aturan ketika perguruan tinggi menjadi BUMN, BHMN ya. Jadi dia harus menghidupi dirinya sendiri. Dengan demikian tanpa roadmap mengenai industri, mereka kemudian membuka prodi. Ketika pasar itu tahu bahwa misalnya prodi ini peminatnya banyak, udah tambahin terus. Nah, akhirnya kan jenuh juga di industrinya. Akhirnya kan jenuh, dia kan nggak di situ. Nah, kenapa perguruan tinggi negeri memulai itu? Karena dia bahwa saya harus menghidupi diri dengan cara memperbanyak jumlah mahasiswa. Padahal konsep ini sudah salah ketika kita berpikir bahwa perguruan tinggi itu hidupnya dari mahasiswa, itu udah salah. Puluhan tahun yang lalu itu ada salah satu ahli manajemen pendidikan tinggi itu menyebutkan bahwa perguruan tinggi dia harus bisa hidup di luar dari kalau perlu mahasiswa gratis. Karena apa? Karena kan di situ ada peneliti, ada ahli-ahli marketing, misalnya perguruan tinggi punya marketingnya, kemudian ada penelitinya, ada tim produksinya. Harusnya dia bisa membangun industri di situ yang nantinya itu bisa membiayai operasional perguruan tinggi. Dengan demikian SPP itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Tapi inilah yang saya tidak tahu sejak puluhan tahun lalu kita diputuskan ada BHMN ini, orientasi ya sudah, pokoknya yang penting aku buka prodi yang banyak, mahasiswa sebanyak mungkin, kalau perlu mandiri diperbanyak supaya SPP-nya tinggi, karena saya dapat duitnya cuma dari situ gitu. Jadi nggak ada teori yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi harus dapat pemasukan di luar mahasiswa itu, akhirnya tidak terjadi. Inilah yang selama puluhan tahun ya akhirnya lihat aja. Pokoknya kalau ada prodi yang disukai mahasiswa, nanti tahun depan jumlahnya akan makin banyak lagi. Nah, itu juga merupakan PR yang lain yang harus dipikirkan oleh pemerintah tadi ya sebelum memecahkan. Kalau kita lihat kan ya di telisik Sekjen Kemendikbudristek tadi menyebut ada 3 pemicu kenapa ada usulan untuk menutup prodi-prodi ini. Nomor 1, lulusan yang sampai 490.000 hampir 500.000 setahun, sementara kebutuhan industri lowongan yang tersedia cuma 20.000 setahun. Jadi yang sangat timpang ini gimana komentar Mbak Nuhi? Kalau ini khususnya untuk pendidikan, ya dia ngelihat pendidikan sempit banget ya. Oh berarti
apa namanya lulusan pendidikan itu ya semuanya harus jadi guru kan enggak. Betul. Contoh yang paling mudah lah, kita tidak usah terlalu jauh dulu. Kan kita membutuhkan selain guru juga membutuhkan ada rangkaian bimbingan belajar itu loh ya. Itu kan membutuhkan tenaga pendidikan juga. Itu satu. Kemudian juga untuk menyusun pendidikan, sistem pendidikan di industri kan ada salah satu, kalau kita mempelajari unsur-unsur yang penting dalam sebuah pertumbuhan perusahaan itu salah satunya adalah pendidikan. Unsur pendidikan itu kan juga bisa dimasukkan ke situ. Jadi dia ngelihatnya letter luck bahwa kalau fakultas pendidikan harus masuk ke guru. Padahal kan ada yang bidang-bidang industri yang lain itu. Misalnya, problemnya adalah bidang-bidang yang lain ini tidak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuhnya karena apa? Mungkin ya kondisi ekonomi membuat orang tidak perlu lagi ikut kursus. Karena dia duit saya udah mepet nih, gaji saya mepet. Jadi pendidikan tambahan untuk yang seharusnya itu menciptakan itu dari peluang-peluang bagi tenaga lulusan sarjana pendidikan yang tidak harus menjadi guru kan bisa masuk. Tapi akhirnya tidak ada gitu. Jadi nggak bisa terus letter luck bahwa kalau ini ya berarti udah ditutup aja, nggak bisa kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau di situ kita jadi dapat anggapan ya bahwa pemerintah menganggap perguruan tinggi itu jadi pencetak. Betul. Udah kayak mesin pencetak ini buruh korporasi. Betul. Kayak misalnya berarti dalam logikanya dia berarti Politeknik Tempo harus menciptakan pekerja-pekerja yang semuanya harus bekerja di Tempo kan gitu. Atau misalnya karena di Tempo ahlinya hanya majalah dan kemudian ya sudah berarti dia hanya harus ke situ kan tidak bisa. Padahal kan begitu banyak bidang di luar sana yang bisa masuk itu satu. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan tinggi kan tidak sekedar mencetak orang untuk siap bekerja. Dia harus menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian juga dia harus punya peran-peran yang lebih kaitannya dengan penelitian dan itu bisa diciptakan lewat berbagai macam industri di luarnya gitu. Jadi nggak kayak training center. Betul. Karena di situ ada bagaimana kita mendidik orang itu supaya menjadi kalau nanti bermasyarakat menjadi lebih baik, kemudian menjadi orang yang lebih beretika. Beretika termasuk ketika mengeluarkan pernyataan itu juga disaring dulu, maksudnya itu kan penting kayak gitu. Jadi bukan semata-mata mencetak tenaga yang siap kerja untuk kerja di pabrik, untuk kerja di industri itu dalam benak pikiran pemerintah sepertinya kayak gitu ya. Dia tidak memikirkan bahwa ada orang-orang yang memang tidak bekerja di industri tapi justru mereka bekerja di area ilmiah. Betul. Yang sehari-hari kerjanya bikin penelitian, research di lab dan sebagainya. Itu kayaknya tidak terpikir. Itu yang nggak masuk ke situ. Bahkan kemudian yang di kreatif misalnya di industri kreatif gitu kan. Ya kadang-kadang memang lapangan kerjanya nggak ada. Dia tiba-tiba bisa menciptakan karya sendiri, punya IP sendiri misalnya gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada sekolah yang mengajarin orang katakanlah untuk di bidang produser itu kan terus bagaimana gitu. Ya, itu kira-kira seperti itu kan. Iya. Sementara itu pemicu kedua katanya untuk mengejar atau mengimbangi target pertumbuhan ekonomi ini yang pemerintah targetkan sebesar 8% loh, nggak main-main. Jadi itu pemerintah pengennya tuh perguruan tinggi mencetak yang sesuai dengan arahnya pemerintah itu sendiri. Cuma di bidang energi dan pangan misalnya itu. Betul. Gimana kalau menurut? Tapi itu kan balik lagi ya, pertumbuhan ekonomi itu kan problemnya bukan sekedar karena karena kita tidak punya tenaga di situ, tetapi justru faktor pembuat kenaikan Mbak Rama kan ini wartawan ekonomi yang ngerti persis kan. Pertumbuhan ekonomi penyebabnya dari apa sih kan? Karena dituntut adanya banyak industri yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah, industrinya sendiri tuh sekarang ini rata-rata orang, kalau mungkin kita kemarin ketemu dengan beberapa pengusaha kan ngomongnya dia mereka sedang menahan diri. Survival sekarang semua karena bisa iklimnya bertahan aja udah bagus kalau sekarang. Karena iklimnya sedang tidak baik-baik saja. Dengan demikian, pemicunya siapa itu? Nah itu dia kan ada baliknya ke situ lagi kan. Harusnya ini memang ini masalah besar yang tidak bisa kita terus kemudian
istilahnya gini loh, ada masalah besar yang berkuasa untuk mengelola itu kita tidak sorotin. Yang Tapi bisa malah disorotin adalah melimpahkan ke yang ini pihak nih, lain. yang kecil-kecil gitu yang bisa itu udah tutup aja. Dia nggak mikir nutup itu kaitannya dengan SDM yang kemudian nanti harus dibawa kemana, itu kan harus Iya, dipikirkan betul. ulang itu. Dan belum tentu juga prodi yang digadang-gadang pemerintah itu bisa menampung semua dan bisa sesuai ekspektasi pemerintah juga. Ya Belum logikanya tentu. ini deh. Logikanya tadi kita ngomongin tentang apa ya, tentang IT ya. IT waktu itu Zaman dulu semua pakai ini ya, teknologi informasi semua juga ada stikom di mana-mana gitu ya. Habis itu sekarang bubar karena ini perkembangan sudah jauh lebih cepat. Terus kemudian kita ngomong tentang AI misalnya. AI misalnya tahun kemarin kita, berarti dengan demikian kita harus mencetak orang-orang yang bisa memahami prom tadi kan. Tapi dalam beberapa bulan kemudian itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena kemudian kita juga harus buka tutup prodi gitu ya. Makanya itu kan rada. Jadi kan harus kita harus hati-hati betul, terutama tadi pertanyaan industri masa depan seperti apa. Kemudian kita aja masih mencari bentuknya masa depan seperti apa ya. Itu. Jadi kayak yang mungkin perlu dipikir kayak ini yang dijalankan Profesor Mas Satu kemarin itu benar bahwa dia kita ini adalah new media kan itu. New media artinya future media atau media masa depan. Nah, itu dia juga masih tidak dengan urusan dengan teknis, tapi dia lebih kepada pengembangan si mahasiswanya tadi. Kalau misalnya kayak semacam evolusi dari jurnalis itu nanti menjadi seperti apa, kayak gitu tuh yang dipikirkan gitu, bukan kemudian bahkan bisa menambah ke kesehatan kan kemarin. Betul, nanti bagaimana prinsip jurnalisme itu diterapkan di industri kesehatan, bagaimana menghindari hoax, bagaimana. Dan ini menarik sebenarnya. Yang ini rada ini ya, bahwa komunikasi kesehatan itu ternyata ya Mbak Rahma kan tahu sendiri. Kita lihat menteri siapa tiba-tiba menjadi iklan obat. Dokter Terawan, kalau nggak salah Dokter Terawan, bekas Menteri Sapadillah itu ya kan, itu kan tiba-tiba jadi iklannya ini atau siapa tiba-tiba. Nah itu kan menunjukkan bahwa komunikasi kesehatan kita juga menjadi sesuatu yang perlu diperlukan dan kita memang ketinggalan belum. Ilmu komunikasi berarti memang iklan kalau kita lihat di media-media online itu kan banyak tuh yang obat-obat tradisional dan itu parahnya itu laku di mana. Nah, padahal itu ternyata di Hong Kong malah jadi ranahnya mahasiswa jurnalisme ya. Nanti kalau kita nyinggung itu nanti saya pasti akan mempertanyakan kan di dalam seminarnya yang diselenggarakan oleh AMSI beberapa bulan yang lalu, ada salah satu pembicara dari mana? BBC dari London, Mbak siapa namanya? Ana siapa itu, dia menyebut bahwa dia sangat heran gitu dengan orang Indonesia yang bisa upload sesuatu tanpa ada verifikasi, tanpa ada siapa yang dia mengupload itu. Saya bisa bikin podcast hari ini juga, Mbak Rama bisa ini tanpa harus izin kemana-mana. Iya, betul. Dan kemarin orang-orang seperti ini dipanggil oleh menteri, ya kan, dikumpulkan di situ, dikasih jembatan kan. Homeless media ini ya. Teman kita yang di BBC tadi menyebutkan bahwa di negara maju pun dan terutama juga di Cina itu orang untuk menjadi itu harus ada sertifikasinya. Nah, ini kan kita enggak, itu aja kita tidak ditata gitu. Betul. Jadi dengan demikian makanya hoax-nya itu malah nutup gitu. banyak prodi. Aduh, itu sebenarnya masih banyak pekerjaan yang lain yang harus di ini tuh, supaya terutama adalah orang semakin sadar bahwa kadang-kadang kita ini, dan repotnya adalah, saya pikir kemarin cuma eranya Jokowi ya, ketika menomorduakan media mainstream dan sekarang ternyata diulang kembali dan itu menjadi difasilitasi, menjadi repot, dan itu nanti kemudian orang akan bilang ya buat apa fakultas komunikasi kan pasti kayak gitu itu. Nah itu padahal yang salah adalah ini gimana sih menterinya seperti itu. Dan juga satu lagi, Bu Menteri juga ketika berhadapan dengan Amin Rais, dia menggunakan undang-undang ITE misalnya gitu. Nah itu loh, kok undang-undang yang dulu kita persoalkan mengenai itu malah dipakai gitu. Nah itu rada banyak. Itu lagi sih memang bagaimanapun dalam hal apapun dukungan dan support pemerintah itu sebenarnya yang utama. Prodi-prodi ini alih-alih ditutup, sebenarnya dia justru butuh sentuhan dari pemerintah untuk memperkuatnya, untuk lebih mempertajamkannya dan mengarahkan ke lebih baik. Ya kayak seperti yang media mainstream tadi yang Pak Nur sampaikan,
itu kalau di Vietnam mereka masih percaya karena presidennya sangat Itu ya support. yang sangat waktu saya pada diceritain pamfletnya ditelepon karena dia nggak terbit karena pandemi waktu itu, ditelepon sama presidennya harus terbit. Kalian nggak memikirkan bagaimana masyarakat nanti mendapatkan informasi kalau media massa nggak terbit. Jadi terbit aja langsung nggak. Iya, berarti gitu. memang Presidennya membaca. iya, berarti memang itu landscape untuk kehidupan pendidikan ini dan juga industri tentunya itu memang tergantung kepada dari sikap pemerintah kita. Arahnya itu mau kemana, itu ya sumbernya dari situ gitu. Kemudian yang sekarang terjadi ini kan apa ya? Program-program pemerintah termasuk dalam bidang pendidikan tadi itu lebih kepada upaya untuk memperkaya partai dan pribadi. Karena 5 tahun mendatang mereka sudah harus sudah harus berjuang lagi kampanye, nih ya. Padahal sebetulnya sih kalau misalnya untuk ini tadi kan problem dari penutupan prodi tadi karena industri yang tidak bagus, maka sebetulnya solusinya adalah dari tingkat pengambil keputusan tertinggi itu dia harusnya mempunyai keyakinan bahwa dalam demokrasi memang partai politik yang dia harus punya peran terbesar. Gambarannya gini, misalnya nih Mbak Rama bikin partai baru misalnya, Partai Bintaro Indah misalnya gitu ya. Kemudian dalam pemilu ternyata dia memenangkan 40% kursi. Maka dia sesungguhnya ya berarti dia berhak mengelola 40% anggaran. Misalnya di bidang perumahan, di bidang macam-macam. Nah, tapi jangan korupsi. Jadi nanti partai yang dapat 40% suara ya dia menguasai misalnya. Yang 30% harus lebih sedikit dari itu gitu. Itu teorinya sepertinya kayak itu. Tapi semuanya harus tidak korupsi. Dengan demikian pasti nanti akan orang berpikir ini lebih pembangunan itu lebih sejahtera ke arah sananya kan gitu. Dan tapi kemudian, syaratnya itu Mas yang berat banget yang syaratnya harus tidak korupsi ya. Nah, itu dia. Makanya dan itu sebenarnya sih gampang sih kalau dari mana? Ya dari pucuk pimpinan. Dari Cina kan terjadi seperti itu. Vietnam kan sama langsung saja. Mati langsung. Vietnam kan juga langsung genjot kenceng ya. kan. Dia memang anti korupsi dulu itu nomor 1 deh. Tapi kalau dari atasnya itu korupsinya dipelihara, kemudian orang-orang misalnya katakanlah ada beberapa proyek strategis nasional maksudnya kepada orang-orang yang dulu pernah berkuasa dan takut kepada itu, ya itu nanti tidak akan ada perubahan gitu. Kita ngomong-ngomong bolak-balik kalau tetap ada korupsi ya nggak bisa. Tapi kalau teorinya tadi bisa dijalankan, ya akhirnya demokrasi yang sejati yang melalui pemilu dan lain sebagainya itu orang punya kekuatan dan ada realistis dan sehingga dengan demikian ekonominya bisa jalan. Dengan demikian kalau ekonominya jalan tadi, prodi-prodi tadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah, dengan kebutuhan ekonomi gitu. Oke, jadi sebenarnya ujung-ujungnya yang masalah lapangan pekerjaan lagi nih lapangan pekerjaan. Yang ada yang janji 19 juta ya, lapangan pekerjaan itu Aku mau pulang cerita ya, mungkin 40 tahun yang lalu, 40 atau ketika pertama kali jadi wartawan, masih kuliah semester 3 jadi wartawan aku. Maka kuliahnya lama. Jadi pada waktu itu ada seorang bupati, dia bilang bahwa sebagai pemimpin dia itu harus bisa dia memutuskan sesuatu. Dia waktu itu contohnya adalah misalnya ada panglima ya dia bilang adalah rebut bukit itu. Yang di bawahnya ya dia harus menerjemahkan cara merebut bukit itu seperti apa. Nah, yang terjadi adalah dari panglima yang mau rebut bukit itu, kemudian bawahnya lagi dalamnya juga mau rebut bukit itu, sampai orang yang di lapangan yang tentara yang membawa bedil dia juga cuma ngomong rebut bukit itu, cuma ngomong doang, realisasi mana nggak gitu ada ya, dari atas ke bawah sama. Betul. Jadi dia memang kan pemimpin itu ya tahu bahwa ini arahnya ke situ, maka tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, terus kemudian menyusun strategi untuk mencapai itu seperti apa. Enggak kayak itu tadi. Ciptakan 19 juta lapangan kerja. Di bawahnya juga gitu. SPSI-nya juga begitu. Nanti buruhnya di jalan ciptakan. Ya sudah. Nah, ini kalau kita lihat kan berarti sebenarnya ini dari ketidakmampuan menciptakan lapangan kerja, tapi kemudian prodi yang disalahkan dan yang akhirnya dimatikan gitu ya. Betul. Cara pandang seperti ini menurut Pak Nuri gimana ini sebenarnya?
Yang salah siapa? Ya, ini kalau yang bertanggung jawab siapa ini di ya ini memang kita harus cukup sabar ya. Kalau menurut saya sih dari pihak Insya Allah Kementerian orang Indonesia katanya cukup paling cukup sabar. memang sambil menunggu kondisi kayak gini aja masih orang-orang masih Betul. bisa guyonan gitu, masih bisa bikin jok-jok lucu-lucu. Jadi ya memang dari dari si kementerian seharusnya dia tidak serta-merta terus kemudian menutup. Yang perlu dilakukan, saya sepakat dengan Anilim atau siapa salah satu pengamat yang mengatakan bahwa yang harus Inalim yang harus dilakukan justru adalah melakukan inovasi di masing-masing prodi tersebut. Betul. Supaya relevan dengan keadaan saat ini dan kemudian kira-kira 5-10 tahun ke depan. Iya. Kita merumuskan prodi, jadi, merumuskan itu kan itu jangka panjang. Kan kita misalnya kita merumuskan sekarang, mahasiswa ketika lulus kan kira-kira 3 atau 4 tahun yang akan datang. Mungkin keadaan sudah berbeda gitu. Jadi ini harus dipikirkan panjang masa-masa dan memang kalau kita bikin RPS kan juga kita harus harus menyesuaikan perkembangan tahun ini seperti apa. Masih bisa kepakai enggak 5 tahun lagi minimal gitu ya. Jadi harusnya sih narasinya itu bukan menutup prodi, tapi mungkin lebih baik prodi wajib melakukan reaktualisasi atau redefinisi mengenai prodinya seperti apa sehingga nanti outcome-nya seperti apa, CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan seperti apa, itu meskipun ya misalnya kita mendirikan sekolah komunikasi tujuannya nanti akan mendidik menjadi wartawan misalnya, tapi kira-kira nanti wartawan dalam 10 tahun depan itu seperti apa gitu. Atau kemudian mungkin sebutannya seperti kayak yang diomong tadi menjadi the future, menjadi School of Future Media misalnya. School of Future Media itu kan mungkin tetap dibutuhkan keahlian jurnalistik, tetapi mungkin dalam bidang yang lain. Betul. Yang sering saya bolak-balik ngomongin itu misalnya adalah kalau ada mahasiswa yang saya mau jadi PR saja, jadi saya tidak perlu keterampilan jurnalistik, itu salah besar. Yeah. Karena kalau misalnya nanti tiba-tiba ada krisis, kemudian misalnya perusahaan kita diserang dari media, apalagi media yang tidak didasari oleh profesionalisme tadi. Dia ngomong sepotong dan ya new media homeless media kan kadang-kadang dia sekedar nembak gitu aja kan. Potongan yang memang dibikin sengaja memancing emosi ya biasanya ya. Nah, kalau dia udah menghadapi itu, nggak ngerti bagaimana jurnalisme bekerja, nggak ngerti bagaimana manajemen krisis, nanti untuk bikin press release saja bingung dia. Karena dia nggak ngerti, karena buat apa saya belajar nulis? Nah itu yang menjadi. Jadi ini yang perlu kita tanamkan kepada mungkin semua prodi ya, memang harus kreatif melihat. Kita tidak bisa menjadi orang yang merasa bahwa kita semuanya udah profesor. Jadi apa gunanya melihat di luar? Ini nggak bisa. Jadi kita memang harus mengikuti perkembangan di luar. Iya, tetapi bukan berarti terus kemudian itu tadi orang yang nggak ngerti dalamnya terus langsung ngomong udah itu tutup aja, dia kan nggak ngerti dalamnya apa, kurikulumnya seperti apa nggak ngerti. Itu kan yang penting dia lihat lulusannya nggak bekerja sesuai bidangnya aja. Itu kan padahal lowongannya ya nggak sebanyak lulusannya ya. Betul, itu kira-kira gitu dah. Terima kasih sekali Pak Rudy untuk ulasannya. Jadi greget ya penonton bagaimana ini pemerintah yang selalu berulang-ulang melakukan komunikasi yang kurang pas gitu. Jadi sepertinya perlu ada pemadam kebakaran setiap saat. Setiap ada pejabat berkomentar harus sudah langsung sigap ada pemadam kebakarannya. Dan yang salah satunya tentang prodi yang akan ditutup ini, harapan kita semua tidak ada ya prodi yang sampai ditutup seperti itu, karena sebenarnya tugas pemerintah justru memberdayakan prodi-prodi ini, mengarahkannya supaya mereka bisa mengikuti perkembangan zaman, walaupun namanya prodi masih sama, prodi masih ada, tapi kurikulumnya yang mungkin harus dikembangkan. Oke, semoga perbincangan saya dengan Pak Rudy hari ini bisa memberikan banyak wawasan buat para penonton Cafe Palmerah. Sampai ketemu di Cafe Palmerah edisi berikutnya. Dah.
Di Politeknik Tempo, saya bisa langsung terjun ke dunia kerja bersama wartawan, desainer, atau bagian bisnis di Tempo Media Group. Interaksi langsung ini membuat saya lebih percaya diri dalam memahami penerapan ilmu di dunia kerja. Saya bisa lebih mudah mendapat pekerjaan dan setelah lulus, saya bisa langsung bekerja di bagian sirkulasi Tempo Media. Saya Irwan, ayah dari Rafa Marica Kumaira, program studi Desain Media. Bagi saya, Politeknik Tempo adalah institusi yang dapat mengubah hidup anak saya. Sebelum masuk kuliah, dia sangat pemalu, tapi sekarang jadi sangat percaya diri karena menguasai public speaking, teknik desain media cetak, dan desain sosial media. Ini yang membantu anak saya memperoleh pekerjaan sebelum dia lulus kuliah.